amal itu salah satunya adalah yakin dengan apa yang kita lakukan. Saya selalu matur bila awake dhewe iki nek nglakoni kebaikan, beribadah kepada Allah, di dalam hati kita ada dua perasaan yang mestinya semuanya dua-duanya berkembang, yaitu yakin sepenuhnya, tetapi di sisi lain juga ada atau roja, ada pengharapan, tapi juga ada kekhawatiran kalau ada ada takut. Takut di sini adalah untuk memperbaiki, sementara roja dalam rangka meyakini. Hadirin, untuk memantapkan keyakinan akidah kita kepada Allah, salah satunya adalah ketika kita melafazkan apapun kalimat-kalimat thayyibah, utaminipun kalimat thayyibah yang berupa la ilaha illallah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai afdhalul dzikr, sebagai seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah. Maka ketika kita melafazkan ini, ibu bapak sekalian, menawi melafazkan la ilaha illallah, kalau bisa ketika kita melafazkan la ilaha illallah, kita sentuhkan ke hati kita. Dan bayangkan ketika kita melafazkan la ilaha, itu artinya awake dhewe, dagingnya awake dhewe, mripate awake dhewe, sikile awake dhewe, akal awake dhewe dan seterusnya, tidak ada apa-apanya illallah kecuali hanya pemberian Allah SWT. Jadi hakikat wujud itu hanya Allah. Kita ini diwujudkan oleh Allah. Mila ucapan la ilaha illallah itu kalau bisa disentuhkan ke hati dengan kita merasakan bahwa ketika melafazkan la ilaha itu kita ini tidak ada apa-apanya illallah kecuali Allah. Sehingga hadirin, melafazkan sesuatu kalau bisa ya dirasakan, selalu disentuhkan ke hati. Tidak hanya sekedar di bibir, tapi leres-leres disentuhkan ke hati, sehingga keyakinan kita akan Allah, keyakinan iman kita kepada Allah dan rukun iman yang lain benar-benar kita yakin betul, tidak ada sedikit pun keraguan. Ini satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, lemahnya keyakinan. Bila sekali lagi ketika kita melafazkan kalimat la ilaha illallah, Bapak Ibu menawi saged sentuhkan ke hati dengan mentiadakan apapun kecuali hanya Allah. Ini sing terakhir, karena dia menawi sudah bisa melafazkan la ilaha illallah itu ke qalbu, maka dia menjadi orang yang tidak pernah terlalu khawatir, tidak pernah terlalu bersedih dan seterusnya, karena semuanya ada karena Allah sepenuh. Sehingga tiang itu menawi hati kolnya itu benar-benar la ilaha illallah, maka menghadapi hidup ini biasa. Nopo kemauan yang terjadilah, tetapi dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kedekatan kita dengan Allah, yang salah satu dari tujuan atau esensi dari puasa itu adalah kedekatan kita dengan Allah. Dan hakikatnya awal diri lahir dekat dengan Allah. Saya ingin sampaikan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-186. Allah ngendika, niki panjenengan sampun hafal insyaallah karena sering dibaca. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Niki yang saya ingin bahas sedikit terkait dengan kedekatan kita dengan Allah. Jadi semua dari kita ini terlahir dekat dengan Allah. Sebuah terjemahan wa idza sa'alaka wa idza nanajone sa'ala takon ka ing sira Muhammad ibadi hamba-hamba, nalika ketika bertanya kepadamu Muhammad hamba-hambaku anni tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kita semua ini hadirin dekat dengan Allah. Dan kedekatan itu harus kita jaga dengan selalu melakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling dekat dengan kita, yang paling biasa kita lakoni
adalah tentang panggilan sholat. Bapak Ibu sekalian, saya perlu matur, terutama bapak-bapak, tapi semuanya, semua Bapak Ibu. Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, ketika telah disyariatkannya sholat, itu tidak pernah sholat tidak berjamaah. Apunten ini perlu dicontohkan untuk diri kita. Kanjeng Nabi itu sejak disyariatkannya sholat tidak pernah tidak berjamaah. Niki sudah saya sampaikan kemarin. Tidak pernah tidak berjamaah. Mila ketika kita diserukan oleh muadzin hayya 'alas shalah, maka tentunya kita harus gagi-gagi, harus segera menjawab itu. Ada satu ungkapan dari Allah yang berikutnya yang saya teruskan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku kabulkan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'an, ketika dia berdoa. Hadirin, di ayat ini Allah menggambarkan bahwa sesungguhnya kata yang sing donga tapi sesungguhnya tidak berdoa. Jadi donga namung apalan, sehingga saking apale boten dirasake belas. Makanya Allah menyindir dengan ini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya orang yang berdoa kalau dia sedang berdoa. Artinya kata dia sing donga tapi boten donga. Iku kata kaya wong napa nggih maca lapat ngafalke napa sing boten ngerti artine dan seterusnya. Ini sindiran Allah yang sangat halus bahwa sesungguhnya banyak orang yang berdoa tetapi sesungguhnya dia tidak berdoa. Bila hadirin menawi kita ndonga niku saestu-saestu kita hadirkan hati. Kemudian Allah melanjutkan fal yastajibu li. Nah niki sing perlu diketahui. Fal yastajibu li, maka segeralah menjawab atau mengabulkan atau mengijabahi menjawab apa yang menjadi panggilan fal yastajibu li. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hayya 'alas shalah. Ngapunten Bapak Ibu, biasanipun menawi enten muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, panjenengan salate segera napa sak jam nunggu sak jam napa sak jam setengah napa biasanya. Biasanya nek zuhur barang itu sok-sok rada mundur-mundur. Meskipun memang dalam qaul tertentu ada kesempatan begitu. Oh nggih, saya kula dadi kelingan. Ke daerah Magelang mungkin pokoknya sing daerah rada adem. Niku menawi salat asar, kula nanti perjalanan ke jam sekawan. Asar niku jam 3. Ternyata dereng kula bawa bagi sholat itu ternyata dereng ada. Andane jam sekawan itu karena sekitar itu memang para petani, sehingga nek bar sholat kok arep nang sawah mana kita dia akhirnya disepakati jam 4. Oh alah, ternyata jam 4 kula baru sholat ini ternyata akhirnya yang penting ada. Tetapi yang jelas ketika ucapan hayya 'alas shalah niku panjenengan nenggo sak jam rumiyin napa langsung napa pripun. Terutama bapak-bapak ini mestine nggih langsung. Mestine pun. Cuma memang kadang-kadang kita ini terganggu dengan berbagai macam kepentingan. Mila kalau bisa ini kata Allah fal yastajibu li. Itu sebetulnya kalau dibalik Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan kalau kita juga gampang mengabulkan. Kita kadang-kadang kepada Allah meminta, kalau kita minta segera diberi. Tetapi ketika Allah memanggil kita ini letariti. Nah ini makanya gini, dibalas lah. Ketika kita ingin cepat mendapatkan sesuatu yang kita minta kepada Allah, maka ketika Allah memanggil kita tentu fal yastajibu li kata Allah. Fal yu'minu bi, kalau ini jelas. Fal yu'minu bi, cara kalian beriman kepada. Beriman tadi harus benar-benar beriman yang sesungguhnya, tidak lemah imannya, tidak lemah keyakinannya. Dan keyakinan niku hadirin perlu, karena kita berbicara tentang akidah, maka 6 rukun iman niku kedah leres-leres kita ingin mendalami, benar-benar mendalami apa yang menjadi rukun iman.
Sayangnya kadang-kadang kita ini karena sudah merasa beriman, paling awal dewi ini tenang rukun iman. Yang sering dilupakan adalah, kalau sering matur ini, yang paling sering dilupakan orang ketika imannya, tentang imannya itu adalah iman terhadap qada dan qadar. Ini sering lali. Kalau ini, kalau ini dimawon kalau lain takziah ke satu tempat. Saya kabudut itu ada kasih umur 22 tahun. Putra, tiang dua putra kali, putri kali putra. Kasih kabudut itu sih. Ibu itu nanti ngantos ini kan. Dan itu biasa karena memang manusia itu tadi Nabi kita Muhammad SAW ketika putranya kabudut mawon menangis. Tapi biasa. Ini ya beliau ya karena memang dekat dan kebetulan saya juga dekat dengan dia. Ya saya matur bahwa ini ketetapan. Putra panjenengan itu kan sanes kagungan panjenengan. Putra panjenengan itu kagungan Allah lan niki dikehendaki Allah kembali. Bila sing sabar, sing ikhlas, supados putra juga lebih enak menghadap Allah. Dan untuk ini hadirin, untuk ini perlu sekali lagi keyakinan sepenuhnya akan qada dan qadar. Karena berat kalau tidak. Jadi kalau tidak meyakini ini, maka ketika kita tertimpa oleh sesuatu yang sangat berat, kita ini kemudian sangat terpukul. Sekali lagi, sedih dan terpukul itu boleh dan bisa. Akan tetapi tentu tidak perlu terlalu berlarut-larut. Tentu tidak perlu berlarut-larut. Cuman memang ini naluri ibu. Kalau di beberapa kali ketemu orang yang ditinggal mati putranya pun, itu dia sampai setahun sudah beri pernah. Ya memang soalan naluri ini naluri. Tetapi kalau kita kemudian kembalikan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada keimanan kita yang percaya kepada qada dan qadar, mestinya kemudian menjadi agak diringankan. Kalau benar-benar kita yakin kepada meyakini akan qada dan qadar. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, fal yu'minu bi la'allahum yashhudun, agar mereka yang meminta tadi, yang mohon tadi, yang berdoa tadi benar-benar kembali kepada ayat sadun, dapatkan petunjuk. Jadi kalau kita ingin, jadi kalau berdoa itu urut-urutannya, kita segera menjawab apa yang menjadi seruan Allah. Kita beriman dalam arti yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita melakukan menapa yang dados perintahipun, menjauhi apa yang menjadi laranganipun. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Dan pada saat Ramadan yang tinggi, Bapak Ibu, ada satu saat yang sangat luar biasa. Saat yang sangat luar biasa itu adalah saat sahur, salah satunya. Sahur itu adalah saat yang penuh barokah. Tapi rata-rata awake dhewe niki nek sahur nggih rada males karena tidak waktunya makan, tapi diminta untuk makan. Paling tidak awake dhewe niki memanfaatkan sahur itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon sesuatu. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, untuk anak-anak kita, untuk anak turun kita, ketika sahur, meskipun panjenengan bangun sahur yang mau mengunjuk ke mawon misalnya, tetap pada saat itu perlu keberkahan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala akan sangat memperhatikan doa-doa. Ulang menangis sakit pada saat itu juga kita berdoa. Termasuk ketika berbuka. Ketika berbuka itu kita ini diminta oleh Allah melalui Rasulullah SAW untuk mempercepat berbuka. Jadi ampun sampai kita menunda-nunda buka. Termasuk salah satu kesunahan muadzin itu sadurunge Anda sakit di ngunjuk-ngunjuk. Nanti kalau ngileng-ngileng muadzin, Mas ngunjuk-ngunjuk sadurunge Anda. Jawabannya pulau kuat Pak. Bukan masalah kuat atau tidak kuat. Kalau sudah maghrib langsung minum, berbuka, kemudian melakukan hal yang termasuk adab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu saya sampaikan karena pada saat sahur sekali lagi kita ini sangat dekat dengan Allah.
penuh keberkahan. Kemudian pada saat buka juga begitu. Nabi Musa alaihissalam itu salah satu seorang rasul yang dekat dengan Allah, termasuk 5 ulul azmi, salah satu dari 5 ulul azmi. Tetapi beliau itu kepingin jadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW gara-gara puasa. Karena kalau ketika puasa kita sama Allah ketika berbuka itu tidak ada halangan sedikit pun. Kita dengan Allah itu tidak ada hijab. Begitu sangat dekat. Oleh karenanya kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Terutama ya kita ini sok-sok kalau buka saking senengnya ya macam-macam ya. Saya selalu mandur, terutama yang bapak-bapak yang rokok kadang-kadang sih disumat bisa ya rokoknya. Ini ya ampun lah. Kesunahan diperhatikan dulu. Paling boten nyunjuk koyo ketak paling boten. Kalau Rasulullah SAW dulu selalu memakai tamar bukan selalu, sering menggunakan kurma. Tetapi di daerah kita kan kurma sulit. Ya paling sing enten nopo lah. Enten talak nopo lah. Tetapi jangan kemudian langsung sesuatu yang rada aneh. Jadi pertama begitu azan langsung sih dicekal itu rokok. Nek bola bisa lah, termasuk bahaya. Tapi rokok kadang-kadang Masya Allah. Hadirin Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, saya minta untuk kita semua agar ketika kita berbuka itu ada doa-doa tertentu untuk diri kita dan keluarga kita. Karena kita ini sangat dekat dengan Allah pada saat itu. Dan ini jarang dirasakan. Makanya kan Nabi kenapa dulu berbukanya hanya sedikit di awal. Itu juga ada doa-doa tertentu yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk kita ini kadang-kadang dia rata-rata awal dhewe lah. Di soal sing ngomong di pengalaman lah. Begitu maghrib dia langsung ngikat apa-apa lah. Terus lali donga wis. Lali donga bahkan doa berbuka pun lali. Ini semangat untuk mengisi perut. Bila ini kita manfaatkan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang juga perlu diketahui bahwa kita ini ketika mau kedatangan Ramadan itu biasa selalu mengatakan bahwa kita ini mau kedatangan tamu agung. Tamu agung kita ini sajian atau suguhan yang paling disenangi oleh tamu agung kita adalah bacaan Quran. Sekali lagi bacaan Quran. Mila Bapak Ibu menawi saged di dalam Ramadan ini kita memperbanyak membaca Quran. Mengurangi ucapan-ucapan yang tidak perlu kita ganti dengan memperbanyak membaca Quran. Ini paling disukai oleh tamu agung kita. Juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran juga pada bulan Ramadan. Sehingga WDW menawi saged itu ya hatam paling boten sepindah. Tetapi kalau tidak bisa ya paling boten seneng kali yang sing tadarus. Kanjeng Nabi kita itu menawi malam-malam Ramadan selalu, kalau dalam hadis dikatakan yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan. Jadi Rasulullah SAW itu selalu ditekani, selalu ditemui oleh malaikat Jibril pada saat malam-malam Ramadan. Wa yudarrisuhul Quran. Kemudian mereka berdua selalu bertadarus Quran. Darus Quran. Darus itu belajar, mempelajari. Sehingga dewe ini budi-budi termasuk dalam masjid ini saya kira mesti ada tadarus. Dan tadarus itu salah satu yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki bacaan. Karena ternyata masih banyak di antara kita yang kadang-kadang mau coba Quran kira leres. Padahal Quran itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Quran itu misalnya Fatihah dalam sholat saja. Fatihah dalam sholat ketika kurang satu tasbih saja, kalau orang tahu ilmunya itu ya menjadikan tidak sah sholat kita. Apalagi kalau dia menjadi imam. Jadi kalau ada orang tasbihnya satu saja hilang itu salah. Atau berlebih, misalnya kadang-kadang orang itu
Saya sering kadang-kadang di satu tempat kalau ikut jamaah gitu, ada orang membaca Fatihah itu seharusnya tidak panjang dipanjangkan. Misalnya yang sering terjadi itu adalah Maliki, ini atau do Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, atau iya karena butuh itu biasanya atau do iya karena butuh iya macam itu. Ini sebetulnya satu kesalahan karena dalam sholat itu nambah satu huruf atau kurangi satu huruf menjadikan tidak sahnya sholat kita. Niki bagi orang-orang yang mengerti. Oleh karenanya perlu kita perhatikan, terutama yang menjadi imam tentu harus hati-hati, termasuk bacaan. Karena bacaan Quran itu selisih sedikit ya menjadi masalah. Oleh karenanya perlu kita hati-hati ketika membaca. Ketika tadarus, kita terus belajar. Kalau bisa memperbaiki atau membagusi menapa ingin dados bacaan kita. Ini perlu dilatihkan terus-menerus karena memang saya kira di sini banyak yang hafal Quran, ibu-ibu juga banyak yang hafal Quran, sehingga perlu kalau bisa mendampingi ibu-ibu yang lain untuk belajar. Karena ini sangat penting. Jadi ini sangat disukai oleh tamu agung kita berupa berupa Ramadan. Kemudian tamu agung kita ini yang kedua yang paling disukai lagi adalah qiyam Ramadan atau ihya'ul menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Jadi malam Ramadan itu kalau bisa ya diisi dengan berbagai macam kegiatan, utama ini pun adalah sholat malam. Sholat malam mriki sampun 20 alhamdulillah. Di beberapa tempat sekalian pulau cerita. Termekah saat ini sholat tarawih namung sedoso rakaat tambah 13. Arep 8 gitu MBA dari mana dari 10. Salah satu alasannya supaya tetapi dihimbau untuk nanti nambah lagi. Karena ada satu alasan tertentu yang secara teknis sebetulnya. Sehingga sekarang ini ya seperti itu. Saya sampai heran. Saya baca beberapa kali tenang apa ora, ternyata saya cek ke teman yang ada di sana yang memang gitu. Jadi cuma 10 rakaat. 10 rakaat dan 3. Tetapi tetap dihimbau memang tetap untuk melanjutkan. Karena salah satu yang disukai oleh Ramadan itu adalah qiyam Ramadan. Dan qiyam Ramadan salah satu yang paling disukai pula adalah sholat. Sehingga kalau bisa selain sholat yang yang 20 itu, saya perlu cerita juga para guru-guru kita yang ada di Yaman itu dulu sampai sekarang juga ada yang mengabadikan, ada yang sukanya sholat malamnya, sholat tarawihnya itu buatan namung 20 tapi suwida. Kalau Imam Malik kan 36 ya, 36. Ini 60. Kita jadi kan bayang kita kok mesti kesel. Orang puluh bayang sana sing protes. Ini tapi paling buatan kita tahu bahwa Ramadan ini suka dengan yang Ramadan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang paling disukai adalah sedekah. Jadi sedekah ini dilatihkan kepada kita pada saat Ramadan dan untuk kemudian kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain. Karena saya selalu matur di mana-mana, kayaknya dulu juga sudah pernah matur bahwa kita ini ketika di luar Ramadan kadang-kadang rada medit sikli. Tapi ketika Ramadan itu rotok lomo. Karena memang kemarin sudah saya bacakan hadis Rasulullah SAW itu sangat lomo, bahkan ajwatan nas paling lomo ini menungso gikan. Sehingga kita juga perlu meniru dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang terkait dengan Ramadan yang perlu kita isi dengan berbagai macam sesuatu yang disukai oleh Ramadan itu sendiri. Dan kita mencoba untuk mengembangkan itu di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu belajar untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan.
Kemudian yang paling akhir saya tambahkan lagi yang dulu sudah pernah saya sampaikan, bahwa tahun ini katosipun botone boten bareng. Jadi boten masalah, boten ada masalah. Jangan dimasalahkan. Yang jelas botone boten bareng. Dan yang hampir pasti tidak bareng itu botol besar minyak. Jadi tahun ini botone adalah bareng terus. Namun ada ormas yang mendahului. Tetapi pemerintah bijak ini, pemerintah ini insya Allah hari rayanya Sabtu. Ada ormas yang hari Jumat. Kalau ada seperti ini hadirin, saya selalu matur ada satu klausul dalam usul fikih bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bahwa keputusan hakim, keputusan pemerintah itu akan mengurangi perbedaan. Oleh karenanya saya kira kalau masjid ini mengikuti pemerintah insya Allah. Tetapi kadang-kadang kalau ada yang tidak, ternyata juga ada masalah dan kita biasa-biasa saja. Dan kita ini tidak perlu terlalu bangga dengan kelompok kita. Kalau ada orang berbeda dan ada hujahnya, ya sudah biasa saja. Yang penting kita juga jalan, mereka juga jalan. Itu yang penting. Dan kita saling menghargai perbedaan. Dan rasanya akan selalu seperti itu. Karena perbedaan itu dari mulai zaman masih ada kanjeng Nabi pun, para sahabat kadang-kadang menangkap apa yang menjadi perintah Rasulullah pun kadang-kadang berbeda. Sehingga untuk ini perlu kita juga bersikap bijaksana dalam hal ini. Jadi bijak itu bukan perlu dimasalahkan ketika berbeda. Cuma kalau pesan kali bapak-bapak yang biasa menjadi khotib di mana-mana, jangan menjadi khotib 2 kali lah. Soalnya itu yang kerso ngoten niku. Dadi derek boten tapi dhek khotbah hari raya. Jadi bincang ini misalnya kula misalnya Jumat didahului khutbah di satu tempat. Padahal kula kasih posisi poso, boten bener lah. Boten leres ini. Tapi ini ada. Bahkan kanca kula ada beberapa yang masya Allah panjenengan ini mentolol. Tidak benar itu. Tidak benar. Oleh karenanya jangan sampai lah itu. Tetapi yang jelas perbedaan itu menjadi ada dan foto besar juga begitu. Dan ketika foto besar berbeda, niki perlu kebijakan dari yang dulu, yang lebih dahulu. Niku menapisakan di belai, mengikuti yang belakang. Kenapa mengikuti yang belakang? Karena mengikuti yang belakang itu kan masih ada kebolehan. Kita menyembelih hewan kurban itu kan boleh di Yaum Tasyrik. Yaum Tasyrik itu adalah hari raya hari ke-11, 12 dan 13. Hari rayanya kan hari ke-10 dari Zulhijjah. Sehingga kita harus bijak lah. Yang duluan mestinya mundur ke belakang. Supaya sah penyembelihan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu barangkali untuk kali ini karena kalau ingin itu kalau kita puasa meraih Ahad paginya ternyata boten dan ibu-ibu ternyata kakak. Kalau kepingin baleni, kalau ingin matur, ibu-ibu boten enten sing kakean pengajian. Panjenengan tasik kurang pengajian. Meskipun tergene YouTube kata yang mengatakan ibu-ibu kok ngaji sebenarnya. Seruan bahwa ibu-ibu jangan kebanyakan pengajian anak itu ini. Boten enten anak sing terlantar gara-gara ditinggal pengajian. Saya selalu matur memotivasi ibu-ibu bahwa ketika panjenengan duduk di majelis semacam ini, putra panjenengan, cucu panjenengan, insya Allah akan lebih mudah diangkat. Itu pasti. Karena pada saat kita duduk di majelis semacam ini, ada banyak malaikat yang mendoakan. Oleh karenanya jangan khawatir ibu-ibu, jadi jangan khawatir kakean pengajian. Panjenengan yang pasti kurang pengajian, boten kakean. Ya kata mohon mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau ada yang badai ngendikan, monggo silakan. Meskipun biasanya pun boten aja. Apa kemarin ini pas poso-poso kita badai ngendikan biar berampun. Tapi mau menawi yang kan monggo. Karena masih ada waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan bacaan Fatihah yang kemungkinan bermasalah dan menjadi masalah. Nah ini apalagi sebagai imam, Pak. Namun kita juga perlu menyadari bahwa ilat kita ini ilatnya orang Timur ataupun orang Jawa, mungkin makrosnya, tajwidnya itu tidak seperti yang dikehendaki di negeri Arab atau mungkin kehendak Allah. Nah kemungkinan apakah karena kebodohan kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, apalagi menjadi imam ini, mungkin Allah tidak bisa mengampuni karena kebal kita, dan terutama imam-imam yang ada selama ini mungkin tidak sempurna, Pak. Oleh karena itu kalau nanti takut semuanya jadi imam karena gara-gara takut Fatihahnya tidak sempurna, apakah nanti tidak menjadi kendala mau salatnya ora sah berjamaah, salah jujur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya matur bahwa ilatnya orang Jawa itu malah lemes, ojo nopo-nopo sakit. Nek kerja belajar mulai dari kecil. Kira. Tetapi memang hadirin, pada akhirnya selalu saya matur bahwa ada satu ungkapan yang barangkali bisa kita tangkap sebagai satu kemudahan. Allah mengatakan, ittaqillah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ketika memang nggak ada yang mampu dalam arti sempurna, nggak ada yang sempurna sih, semuanya nggak bisa ada yang kekurangan. Tetapi kita berusaha sekuat tenaga agar sholat kita, terutama di dalam sholat itu Fatihahnya diusahakan benar. Dan tentu ini perlu belajar dan belajar terus. Kalau kita sudah belajar dan mampunya hanya sekitar itu dan bisanya hanya itu, ya sudah, yang ada saja. Cuma secara ilmu, itu kan secara ilmu. Tapi nantinya Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi akan melihat kemampuan kita, apalagi di tempat tertentu yang memang bacaannya kurang. Semuanya tidak, ya harus yang paling bisa. Tetapi tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan makfu lah, diberi makfu, diberikan kemudahan, kemaafan. Tetapi secara ilmu, tadi saya menyampaikan secara ilmu, supaya salah dia memang lebih hati-hati. Cuman memang tidak perlu lalu kemudian jadi malah yang penting, ya biasa-biasa mawon, tetapi berusaha untuk selalu bijak. Dan ketika ada orang mengingatkan, kita dengan senang memperbaiki, itu yang penting. Jadi jangan sampai kemudian setelah saya matur gitu, kemudian panjenengan baru kesal dari imam, ya mana? Kita tetap di imam, cuman harus diusahakan jangan sampai kehilangan tasdid. Misalnya iya karena butuh menjadi iya kak, misalnya nggak ada tasdidnya. Walau boleh kadang-kadang tasdid itu hilang. Ini ampun. Artinya yang cepat-cepat itu kita benar-benar perhatikan. Sementara hadirin, saya perlu matur juga. Kata bot, mengucapkan bot itu yang paling sempurna kata Rasulullah SAW adalah Rasulullah sendiri. Yang lain, para sahabat itu menirukan tidak bisa persis. Tetapi ya sudah masuk ke dalam benar. Makanya tadi kalau dikatakan orang Jawa ilatnya atau angin bawa benar. Insya Allah bawa benar kerja belajar. Saya selalu cerita. Saya dulu pernah punya murid ngaji maksudku loh. Aku dan murid lah. Pokoknya ngaji kali pulau, ngaji Quran, latihan Quran. Mulai latihan itu sawise pensiun. Umurnya sudah. Dulu lagi sakit, tapi kira terkuat memang lama sekali. Tetapi ya artinya ya nggak bisa sebagus yang mulai dari awal. Tetapi bisa. Artinya jangan khawatir, jangan kemudian lalu menjadi orang yang takut. Tidak perlu takut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tadi yakin. Tetapi tentu selalu berusaha untuk bagaimana memperbaiki bacaan. Itu yang penting. Makanya tadarus salah satu tempat untuk belajar sebetulnya. Makanya kalau tadarus itu kalau bisa salah satu di antara orang yang datang itu yang pinter, yang tahu persis sehingga bisa memperbaiki. Kalau di sini saya kira banyak lah yang hafal Quran.
ibu-ibu tidak banyak yang hafal Quran, sehingga ya ramulah untuk memperbaiki bacaan orang. Ramuhnya panjenengan dengan hatamnya, ramuhnya panjenengan memperbaiki bacaan orang lain yang kurang baik, itu akan lebih baik daripada panjenengan ngatamke nang omah dhewe. Itu dibarangkali. Oleh karenanya sekali lagi ngapunten nggih. Jadi kalau yang kula aturaken itu adalah masalah ilmu, dan itu ilmunya seperti itu, tetapi bagi kita yang memang hanya terbatas segitu ya tidak masalah. Cuman memang kalau ada yang lebih fasih, harusnya yang lebih fasih lah yang imam, meskipun masih muda. Sekarang ini banyak yang masih muda-muda yang bacaannya bagus. Dan dulu zaman Rasulullah pun ada yang begitu. Ada seorang yang muda yang bacaannya sangat bagus, makanya biasa menjadi imam. Biasa menjadi imam, agak jauh dari Madinah tetapi sudah muslim. Dan senengannya biasanya orang ini senengannya macamnya kulhu Allah. Jadi mau surat ngomong awal mesti ditutup kali kulhu Allah. Sehingga para jamaah itu ada yang agak resah, agak terganggu dengan bacaan. Bocah itu gitu. Bener kan mesti baca kulhu Allah. Dilaporkan kan Nabi, ditakoni, kenapa kamu masih ada anak muda ya remaja? Kenapa kamu kalau imam itu selalu membaca beliau mengatakan bahwa surat Ikhlas ini surat yang saya sangat sukai karena di dalamnya ada sifat Allah yang paling mendasar, yaitu ketauhidan Allah. Dan saya sangat suka ini. Rasulullah SAW mengatakan dengan kesukaanmu akan surat Ikhlas akan menghantarkan kamu masuk surganya Allah. Artinya ya panjenengan kalau diimami siapapun bacaannya niku mawon karena dia suka, misalnya surat Ar-Rahman atau apa yang disukai oleh dia, ya kita santai mawon, menjadi makmum santai mawon. Atau ada orang yang selalu menutup dengan kulhu, ya tidak apa-apa. Apalagi kita rata-rata nek terawih ini sebenarnya kan rakaat kedua kulhu. Nek sakit malah kadang-kadang makmum itu kepinginnya surat pertama ya kulhu, surat kedua ya kulhu. Jadi begitu tahu-tahu enten satu tempat dan Sukoharjo. Saya pernah didhawuhi kampune memberikan ceramah saderenge terawih itu rakaat mulai 20 rakaat. Mulai awal sampai akhir itu dulu terus. Tenanan bisa itu dan sampai sekarang masih begitu. Sekarang. Dan makmumnya memang senang banget. Ya, kenapa sih? Kamu itu dari kamu begini. Ya, kata bahwa mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita bahas dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua menjadi orang-orang yang dapat berpikir untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita yang Ramadan kali ini benar-benar menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang takut kepada Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita dan keturunan kita semuanya terhindar dari fitnah zaman, terhindar dari fitnah dajjal, sehingga kita dan mereka semua mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengabdi kepadanya secara total, sehingga kita termasuk orang yang nantinya di surga bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, bisa melihat Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk orang yang berbahagia di surga. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا فتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان